Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan saya Arya Pramanda di channel Basoka, bahas soal fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi transformasi Lorentz. Nah, ini pada mata kuliah fisika modern. Nah, di sini sebelum fokus untuk penyelesaian soal-soal, saya akan sedikit mereview dari persamaan materi untuk transformasi Lorentz ini. Nah, jadi dalam transformasi Lorentz ini berlaku beberapa transformasi yang lain atau gabungan dari transformasi yang lain. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada transformasi koordinat Galilean. Nah, jadi bentuk transformasi Lorentz nanti akan didapatkan dengan menurunkan persamaan transformasi dari koordinat Galilean ini. Nah, untuk yang pertama ini ada bentuk persamaan X aksen, yaitu berlaku X dikurangi kecepatan dikalikan waktunya. Nah, untuk yang kedua ini Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan T aksen sama dengan T. Nah, ini maksudnya aksen itu bagaimana? Nah, ini ketika kita mempunyai suatu koordinat di dalam koordinat dua dimensi khususnya X dan Y, itu ketika koordinatnya bergerak maka kita asumsikan dengan X aksen dan Y aksen. Nah, ini ketika koordinat relatif yang sudah berpindah lah. Nah, untuk yang kedua kita gunakan untuk mendapatkan bentuk inverse dari transformasi koordinatnya. Nah, jadi inverse transformasi koordinatnya ini adalah bentuk kebalikan dari yang pertama. Maka bentuk dari koordinat asalnya sendiri itu adalah X, itu X aksen ditambah dengan V dikalikan T. Nah, ini tinggal kebalikannya saja ya. Jadi Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen, T sama dengan T aksen. Nah, ini seperti ini bentuk dari transformasi koordinat Galilean. Nah, untuk selanjutnya masuk ke bentuk persamaan transformasi Lorentz. Nah, jadi ketika kita mempunyai bentuk koordinat tadi, transformasi koordinat Galilean dalam dua dimensi, maka kita akan mendapatkan persamaan-persamaan dari transformasi Lorentz ini. Nah, ketika sudah diturunkan persamaannya, saya tidak membahas penurunannya di sini ya. Jadi di sini saya akan langsung fokus ke bentuk persamaan koordinatnya. Di sini ada X aksen itu sama dengan gamma dikalikan X dikurangi V dikalikan T. Selanjutnya Y aksennya sama dengan Y dan Z aksennya sama dengan Z. Nah, ini untuk penurunannya sendiri saya akan bahas di video yang lainnya. Di sini untuk T aksennya berlaku gamma dikalikan dengan T ditambah 1 dikurangi gamma kuadrat dibagi dengan gamma kuadrat dikalikan X dibagi dengan V. Nah, ini bisa dipelajari lah. Nah, ini berlaku juga untuk T aksennya itu sama dengan gamma dikalikan T aksen ditambah Vx aksen dibagi dengan C kuadrat. Nah, ini tentu saja kalau misalkan kita ingin mendapatkan koordinat waktu asalnya, maka tinggal kita inverskan seperti konsep yang awal tadi, yaitu kebalikannya. Nah, di sini untuk catatan pentingnya, gamma sendiri adalah 1 dibagi dengan akar dari 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Atau 1 dibagi dengan akar 1 dikurangi beta kuadrat. Nah, ini berlaku juga bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan C kuadrat dikalikan T kuadrat. Nah, ini kalau misalkan ingin mendapatkan inversenya tinggal kita balikan koordinatnya seperti itu. Nah, untuk transformasi Lorentz ini juga membahas tentang persamaan transformasi untuk kecepatan relativistik. Nah, jadi ketika benda bergerak, tentunya dia akan memiliki suatu kecepatan relativistik. Nah, ini di sini saya tuliskan 3 koordinat, yaitu 3
dalam 3 dimensi. UX aksen ini seperti ini ya, persamaannya bisa dibaca UX dikurangi V dibagi dengan 1 dikurangi V dikalikan UX dibagi C kuadrat. Ini juga yang lain seperti ini. Ini berlaku untuk benda yang memiliki kecepatan ya, yang bergerak khususnya. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk pembahasan soal dan penyelesaiannya. Nah, di sini aplikasi dari transformasi Lorentz tadi. Nah, di sini untuk soal yang nomor 1 itu misalkan suatu benda bergerak pada kerangka inersia S. Nah, di sini dituliskan koordinatnya asal itu X sama dengan 75 meter, Y sama dengan 18 meter, dan Z 4 meter. Nah, di sini waktunya sendiri itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5 second. Nah, di sini bingkai inersia S aksen itu yang sudah bergerak ya, yang sudah di titik yang dimana titik yang kedua itu S aksennya bergerak ke arah sumbu X positif dengan V-nya sendiri adalah 0,85 C, itu 0,85 mendekati kecepatan cahaya ini. Nah, titik asal dari S dan S aksen bertepatan pada ini. Catatannya T sama dengan T aksen sama dengan 0. Nah, jadi disuruh untuk yang pertama menghitung berapa koordinat di S aksennya ketika dia sudah digerakkan lah. Nah, yang kedua, gunakan transformasi inverse pada hasil A untuk mendapatkan koordinat titik asalnya. Nah, ini berapa koordinat titik asalnya sebelum dia bergerak dulu. Nah, jadi untuk soal yang pertama kita perlu untuk mencari gamanya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini sudah saya tuliskan gamma itu yang tadi adalah 1 dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Nah, sehingga ini sama saja ya, pangkat setengah atau akar, didapatkan nilainya 1,898. Nah, kemudian kita mencari X aksennya dari persamaan yang sudah kita jelaskan tadi di awal video, yaitu gamma dikalikan dengan X dikurangi VT. Nah, ini tinggal kita masukkan komponen nilainya. Ini didapatkan nilainya 9,537 kali 10 pangkat 3 meter. Nah, ini untuk Y aksen dan Z aksennya itu sama, itu tidak berubah ya, 18 meter dan 4 meter. Nah, di sini karena dia waktunya adalah waktu asal, maka untuk mendapatkan T aksennya kita inverskan, teman-teman. Nah, jadi waktu yang aksen itu sama dengan gamma dikalikan dengan T. Ini kan T aksen yang di awal video, maka tinggal T dikurangi V dikalikan X dibagi dengan C kuadrat. Ini didapatkan waktunya adalah 3,756 kali 10 pangkat min 5 second. Seperti itu. Nah, kemudian untuk koordinat titik asalnya sendiri itu X, Y, dan Z-nya ya tinggal kita masukkan seperti yang konsep awal. X itu adalah gamma dikalikan X aksen ditambah V dikalikan T aksen, atau menggunakan yang soal ini tinggal kita inverskan saja X aksennya ini, sehingga kita mendapatkan bentuk persamaan ini, tinggal kita masukkan nilainya, didapatkan nilai 75,8 meter. Nah, ini untuk Y dan Z-nya itu tidak berpengaruh ya, karena dalam transformasi Lorentz Y dan Z itu tidak berubah. Nah, jadi 18 meter dan 4 meter. Nah, sehingga waktunya sendiri kita tinggal tuliskan seperti persamaan yang sudah kita jelaskan, gamma dikalikan dengan T aksen ditambah V dikalikan T aksen bagi C kuadrat. Nah, ini didapatkan nilainya 2 ya, 2 second. Ini C kuadratnya tinggal kalian ganti dengan 3 kali 10 pangkat 8.
atau ini juga bisa dibagi atau dicoret terlebih dahulu, tinggal C, ini tinggal masukkan nilainya ya. Saya rasa ini teman-teman bisa lah. Nah, untuk soal yang kedua, dua pesawat ruang angkasa sedang mendekati satu sama lain. Nah, jadi pesawat satu bergerak, misalkan bergerak ke kanan, pesawat dua bergerak ke kiri. Nah, ini jika kecepatan masing-masing relatif 0,9 c terhadap bumi, maka berapa kecepatan relatif satu dengan yang lainnya? Ditanyakan kecepatan pesawat satu dengan yang lainnya itu maksudnya relatif ya. Jadi satu diamati dua itu bagaimana, dua diamati satu itu bagaimana. Nah, untuk yang kedua, jika kecepatan masing-masing relatif terhadap bumi adalah 30.000 meter per second, maka berapa kecepatan relatif satu dengan yang lainnya tadi. Nah, untuk itu teman-teman ini konsepnya sebenarnya mudah ya. Jadi ketika dia bergerak satu sama lain, maka kita bisa tahu untuk kecepatan pesawat yang pertama, maka dia memiliki kecepatannya V itu adalah 0,9 c, dan tentunya kecepatan relatifnya yang diamati dua itu ya ini min 0,9 c. Nah, selanjutnya kita mencari U aksen X, maka ini untuk ya ini kecepatan pesawat satu relatif dengan yang lainnya. Nah, ini U aksen X ya, berarti U aksen dikurangi V dibagi 1 dikurangi UX dikalikan V dibagi C kuadrat. Nah, ini sudah kita tahu bahwa ininya adalah min 0,9 C, karena ini untuk diamati pesawat 2. Nah, ini konsepnya bisa dipelajari lagi teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya min 0,9 C dikurangi V-nya adalah 0,9 C juga dibagi dengan 1 dikurangi UX-nya ini dikalikan V dibagi C kuadrat. Nah, ini menghasilkan 0,9945 C. Nah, untuk yang kedua, soal B, maka kita bisa tahu kecepatannya itu 30.000 atau 3 kali 10 pangkat 4 meter per second atau min UX yang tadi, seperti konsep tadi ya. Maka U aksen X sama dengan ini. UX dikurangi V dibagi 1 min UX dikalikan V dibagi C kuadrat. Nah, ini konsepnya sama saja ya. Berarti kita menghitung kecepatan relatif satu dengan yang lainnya, itu maksudnya ketika pesawat satu itu diamati bagaimana kecepatannya. Nah, ini menggunakan bentuk kecepatan relativistik ya. Jadi tinggal kita masukkan nilainya seperti konsep yang tadi, sehingga setelah dihitung nilainya adalah U aksen X sama dengan min 6 kali 10 pangkat 4 meter per second. Seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang terakhir, ini sebuah berkas cahaya bergerak di sepanjang sumbu Y aksen, atau dalam ini ya, saya tuliskan seperti ini, ke atas dengan kecepatan C lah, dalam bingkai S aksen. Ini maksudnya ya ilustrasi saja. Yang bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Nah, ini ilustrasinya seperti gambar ini. Nah, kemudian tentukan UX dan UY, komponen X dan Y dari kecepatan bergas cahaya pada frame S atau bingkai S-nya itu berapa itu. Yang kedua, tunjukkan bahwa besarnya kecepatan tersebut di S adalah C. Nah, ini kita disuruh untuk membuktikannya. Nah, kita tahu bahwa ketika dia bergerak di dalam sumbu Y aksen, maka kita tahu bahwa kecepatan U aksen X-nya akan sama dengan 0, karena dia tidak ada yang bergerak di sepanjang sumbu X aksennya lah. Nah, kemudian ininya U aksen Y juga 0, karena dia awal mula bergerak, kemudian dia sampai UY aksen itu ya akan berhenti atau sama dengan 0. Nah, sehingga di sini untuk UX-nya ini adalah
UX aksen ditambah V dibagi 1 ditambah V dikalikan U aksen, jadi dibagi C kuadrat. Nah, ini bisa dipelajari lagi untuk modul dari fisika modern. Nah, di sini 0 ditambah V dibagi 1 ditambah 0. Nah, sehingga sama dengan V. Nah, kemudian untuk UY-nya, nah ini awal dia bergerak. Nah, jadi UY-nya sama dengan C. Awal dia bergerak di sini. Nah, ini ya juga sama saja, ini konsep dari penjabaran ilustrasinya lah. Nah, di sini U aksen Y-nya sama dengan C, karena di awal mula bergerak dibagi dengan gamma, dikalikan 1 ditambah, karena U aksen Y-nya itu 0, berarti ya hasilnya juga 0, 0 dibagi dengan C kuadrat. Nah, sehingga hasilnya C dibagi dengan gamma. Nah, untuk resultannya sendiri, maka tinggal kita akarkan. Nah, U sama dengan akar dari UX kuadrat ditambah UY kuadrat. Nah, sehingga hasil yang tadi adalah V kuadrat ditambah dengan C kuadrat dibagi gamma kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah V kuadrat ditambah C kuadrat. Ini saya keluarkan ya. Jadi gamanya kita pecah menjadi 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Nah, sehingga didapatkan nilainya adalah C. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari tim Basoka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Basoka supaya bisa berlangganan dan tidak ketinggalan update video dari tim Basoka mengenai soal-soal fisika.